Salam jumpa saudara. Proses pencarian korban yang tertimbun bangunan pondok pesantren Al-Khazini masih berlangsung. Tim SAR gabungan tak henti mengerahkan seluruh tenaga dan upaya berpacu dengan waktu untuk evakuasi dan pertolongan kepada para korban. Sementara pada topik diskusi kami malam hari ini, pengumuman pemerintah yang menyebut kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten terpapar radioaktif radionuklida cesium 137. Hal itu diumumkan usai temuan udang beku yang terkontaminasi zat radioaktif cesium 137 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Nah, 9 orang telah dinyatakan terkontaminasi. Lalu, seberapa bahaya radiasi radioaktif itu? Sapa Indonesia Malam juga akan membahas kasus keracunan MBG menjadi alarm bagi pemerintah. Dan kini pemerintah mulai berbenah dan evaluasi secara rinci tiap kesalahan yang terjadi dalam program MBG. Sayangnya, di tengah polemik MBG, Ombudsman menemukan adanya indikasi yayasan MBG yang terafiliasi dengan politikus. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9, BGN pun ditantang untuk menyebut tokoh politikus yang meminta jatah proyek dapur MBG. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Dan saya Tifal Solesa bersama Anda hari ini di awal Oktober 2025. Kita dari pihak keluarga sudah pasrah, sudah ikhlas, tidak hari menunggu. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detect masih ada kehidupan ini masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Saudara, tim SAR gabungan terus berpacu dengan waktu menyelamatkan korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Khazini Sidoarjo, Jawa Timur. Kompas TV mendapatkan video amatir dari tim SAR yang menunjukkan detik-detik penyelamatan salah satu korban yang tertimbun. Dengan dibantu tim SAR, korban berhasil keluar dari celah yang kecil. Tim SAR gabungan menggunakan sejumlah alat atau teknologi dalam evakuasi korban bangunan di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Salah satu alat yang dipakai yakni drone thermal. Alat ini mendeteksi lokasi korban sekaligus lokasi mereka yang masih terjebak dalam reruntuhan bangunan. Tim SAR gabungan terus berupaya membuka akses menuju titik-titik yang diduga menjadi lokasi keberadaan korban. Basarnas kembali menemukan 15 titik korban lain, 8 diantaranya masih dalam tingkat kesadaran hitam, sementara 7 lainnya berstatus merah. Hingga kini tim SAR gabungan telah mengevakuasi 11 orang dari reruntuhan bangunan. Dua hari kita melakukan upaya untuk evakuasi. Alhamdulillah 11 korban berhasil tim gabungan evakuasi dari 3 sektor, yaitu A1, A2 dan A3. Di mana A1 dan A2 itu adalah di lower surface, kemudian A3-nya adalah di top floor. Kemudian yang di top floor sudah clear, tinggal akses di 2. Target utama yang sedang kami kejar saat ini adalah ada 15 lokasi, di mana dari 15 lokasi ini disampaikan ke Bapak ya, 8 berstatus hitam, 7 berstatus merah.
Nah, dengan kondisi ini, 6 posisinya ada di kolom sebelah yang kami belum bisa akses secara langsung. Artinya kami belum bisa touch langsung ke mereka. Kami hanya bisa mendeliver suplemen melalui celah kecil yang ada di main kolom yang ada di tengah, yang menjadi kunci utama dari pola runtuhan pancake. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Suharyanto meninjau langsung lokasi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Tim penyelamat fokus pada upaya evakuasi korban yang masih tertimbun. Suharyanto bilang saat ini tim SAR dan BNPB fokus pada upaya evakuasi hari ini. Akses utama menuju TKP turut dijaga ketat. Dalam rapat koordinasi tadi, ya, kami sudah sepakat, ya, ada beberapa klaster yang akan dilakukan. Yang pertama, dari mulai kemarin dan hari ini, kita prioritas fokus kepada pencarian dan pertolongan. Ya, dipimpin oleh Kabasarnas langsung. Sampai di mana tekniknya seperti apa, setelah ini rekan-rekan media sekalian akan mendapat penjelasan dari koordinator yang ngerti di lapangannya seperti apa. Kemudian BNPB, ya, kami ini mendukung sepenuhnya operasi dari mulai pencarian pertolongan sampai dengan tahap rehabilitasi rekonstruksi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pemerintah daerah terus berupaya semaksimal mungkin dalam proses pencarian dan pertolongan korban. Khofifah mengaku terus berkomunikasi dengan tim SAR gabungan guna memastikan jalannya proses evakuasi terhadap korban yang masih tertimbun bisa berjalan dengan optimal. Mereka ini profesional, mereka tahu standarnya, bagaimana pengamanan dan penyelamatannya. Jadi saya mohon kepada kawan-kawan semua menyampaikan pesan ini, bagaimana kedalaman secara psikososial para keluarga yang terus menunggu, terus bertanya, kok ada alat berat, alatnya kok tidak bergerak. Ini memang harus dijelaskan oleh kita semua, karena kerjanya ini di dalam. Di lorong-lorong. Jadi kembali kami menyampaikan BNPB terima kasih, Basarnas terima kasih. Insya Allah kami siap support apa dukungan-dukungan termasuk mendatangkan kren tadi malam. Sementara itu, setelah 3 hari menunggu, pihak keluarga korban meminta tim gabungan segera mengerahkan alat berat untuk proses evakuasi. Salah satu orang tua korban yang masih tertimbun mengaku telah pasrah dan ikhlas jika kondisi anaknya tidak bisa diselamatkan. Terus ada alat-alat besar, kenapa nggak harus segera digerakkan gitu loh. Kita dari pihak keluarga sudah pasrah, sudah ikhlas, 3 hari menunggu gitu loh. Sedangkan tadi di tempat kejadian itu sudah bau seperti itu kan tadi, sampai tahu ya bau nggak enak sudah gitu loh. Kenapa ada alat berat nggak digerakkan? Untuk Bapak Presiden saya minta tolong segera dieksekusi. Ini sudah 3 hari dan di tempat kejadian itu sudah bau nggak enak gitu loh. Saya minta tolong harus segera dieksekusi, minta tolong banget. Jangan datang cuma difoto, cuma gitu. Foto-foto aja untuk dokumentasi buat apa? Untuk mengetahui kondisi terkini evakuasi korban, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Andika Pratama di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo. Kika, informasi terkini berapa jumlah korban meninggal dunia dan juga berapa yang masih terjebak di reruntuhan perkiraannya? Evakuasinya apa saja kendalanya, Kika? Ya, Friska dan juga saudara, kalau berdasarkan informasi yang juga kemudian kami terima tadi dari Kabasarnas yang menyatakan bahwa 1 orang korban ditemukan meninggal dunia pada sore hari tadi, ini artinya jumlah korban meninggal dunia sebanyak 4 orang. Meski demikian, proses evakuasi juga masih terus dilakukan karena hari ini juga di waktu yang kurang lebih bersamaan ada proses evakuasi untuk 1 orang korban selamat
yang mana satu orang korban selamat ini saat ini langsung dilarikan ke salah satu rumah sakit yang ada di Sidoarjo untuk mendapatkan penanganan medis seperti itu untuk kemudian melakukan pemulihan supaya nantinya bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Jadi kalau di total berapa jumlah saat ini yang juga kemudian jumlah korban yang saat ini juga masih dicari, kalau berdasarkan data dari DVI Polri yang juga kami terima pada hari ini, ada sampai dengan siang tadi total ada 66 nama yang juga kemudian disetorkan oleh wali murid atau orang tua untuk dicari. Namun kami juga masih mencari tahu secara pasti berapa angka pastinya, karena tadi kami juga sempat mengonfirmasi kepada Kepala Basarnas bahwa memang perbedaan data tersebut itu bisa saja terjadi karena memang baik itu laporan dari keluarga korban maupun juga kemudian apa yang juga kemudian terjadi di lapangan ini juga mempengaruhi terkait dengan angka yang juga kemudian berapa jumlah korban pasti yang saat ini sedang dicari. Namun saudara, tadi juga disampaikan oleh Kepala Basarnas bahwa pada hari ini tadi atau pada sore hari tadi ini sudah ada 15 titik yang juga kemudian sudah diketahui keberadaan dari masing-masing korban tersebut. Sementara itu jika tadi sudah ditemukan 2 dan juga sudah dilakukan proses evakuasi, ini artinya masih ada 13 titik di mana proses untuk evakuasi ini juga masih terus dilakukan. Dari total 13 titik tadi, kami juga masih mencari tahu secara pasti bagaimana status korban yang saat ini berada di dalam reruntuhan bangunan. Tentunya upaya untuk evakuasi ini juga masih terus dilakukan, mengingat kalau melihat bagaimana medan atau lokasi yang juga kemudian harus ditempuh oleh tim SAR, ini juga cukup berat seperti itu. Bahkan dari tim SAR ini juga harus membuat gorong-gorong atau lorong untuk bisa menjangkau korban dengan luasan atau besaran hanya bisa dijangkau oleh satu orang saja untuk melakukan proses evakuasi dan juga mencari keberadaan korban. Demikian Friska. Lokasi pencarian korban sulit, tapi kita harapkan korban yang hilang bisa segera ditemukan. Terima kasih Kika Madona. Sebelum berlanjut, kami perlu mengingatkan Anda untuk jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Kami akan lanjutkan informasi berikutnya di Sapa Indonesia Malam usai jeda, termasuk terkait dengan Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo pada Rabu sore yang menerima 1 jenazah pondok pesantren yang ambruk. Tetap bersama kami. Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo Rabu sore menerima 1 jenazah korban pondok pesantren ambruk. 1 jenazah yang telah dievakuasi tim SAR dari lokasi ambruknya bangunan pondok pesantren dibawa ke posko postmortem di Rumah Sakit Siti Hajar. Tim DVI langsung melakukan pemeriksaan jenazah. Dengan tambahan 1 jenazah ini, sementara ada 4 orang korban meninggal dunia. Terkait identitas korban, sampai saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan. Gempa di Sumeneb, Jawa Timur berdampak pada reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo. Di titik lokasi korban terjadi penurunan beban dan jarak runtuhan dengan lantai dari 15 cm menjadi 10 cm. Gempa yang berdampak pada bangunan pondok pesantren membuat tekanan beban sangat tinggi dan ruangan di bawah reruntuhan makin sempit. Akibatnya, dari sebelumnya 7 titik korban yang sebelumnya masih responsif pada Selasa malam, namun pada Rabu pagi hanya ada 6 titik korban yang masih responsif. Upaya pencarian dan penyelamatan korban kini dilakukan dengan membuat parit dengan diameter 70 cm di bawah runtuhan bangunan. Dari kegempaan semalam, dari A1 terjadi penurunan posisi beban yang tadinya sekitar 15 cm di tempat korban, diukur tadi sudah turun menjadi 10 cm. Makanya yang berespon dari 7 menjadi 6. Pak, yang 7 yang responsif tadi komunikasi terakhir per kapan? Pagi tadi yang responsif. Jadi yang pagi tadi
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali menghadirkan informasi. Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i menyatakan bangunan Ponpes Al-Khazini yang ambruk pada Senin lalu terdiri dari 3 lantai. Atap paling atas masih dalam proses pembangunan. Ambruknya bangunan tersebut diduga saat proses pembangunan yang berada di lantai paling atas atau atap. Saya sampaikan sebenarnya lokasi kejadian ini sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa reruntuhan ini ditimbulkan dari bahwa gedung ini ada lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan saat ini kemarin sebelum adanya kejadian itu lantai 4 sedang dilaksanakan pembangunan. Sehingga dengan beban yang mungkin di situ sudah tidak seimbang sehingga terjadilah runtuh ini. Nah, pada saat runtuh inilah sebenarnya tipe reruntuhan ini sudah dalam istilah SAR itu sudah tipe pancake, di mana lantai 1 sampai lantai 4 ini tertimbun menjadi satu tumpukan. Nah, dari situlah memungkinkan di mana korban ini pada saat itu waktunya bersamaan dengan sholat asar, mereka berkegiatan sholat pada saat runtuh, sangat memungkinkan masih ada celah-celah mereka tertimbun tapi masih ada space. Untuk mengetahui kondisi terbaru dari evakuasi korban, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Andi Masbudi bersama juru kamera Ismail Hasan langsung dari Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur. Terkait untuk penanganan korban terutama di sini, Dimas, berapa banyak korban yang dilarikan ke rumah sakit dan bentuk penanganannya bagaimana? Kemudian untuk data dari korban meninggal, apakah ada yang terbaru lagi? Iya, Tifal dan juga saudara, sore tadi tim SAR telah berhasil mengevakuasi 2 korban
di mana 2 korban ini mengalami status berbeda, satu selamat namun harus segera mendapatkan pertolongan hingga akhirnya 1 korban itu diberikan ke RSUD Notopuro. Sementara itu 1 korban lain berstatus meninggal dunia dan langsung dilarikan ke posko postmortem yang ada di Rumah Sakit Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo. Dengan tambahan 2 ini, untuk sementara ini di Rumah Sakit Siti Hajar masih ada 1 jenazah lagi yang sore tadi telah diterima oleh pihak rumah sakit. Pun terkait identitas siapa jenazah ini, pihak rumah sakit ataupun tim PPM masih belum bisa memberikan keterangan karena pemeriksaan masih berlangsung. Sementara itu, untuk di rumah sakit Siti Hajar masih ada 8 orang korban yang masih menjalani perawatan. Sementara itu terkait rumah sakit RSUD Notopuro dengan tambahan 1 korban selamat tadi masih ada 9 orang yang awalnya 8 bertambah 1 menjadi 9 orang yang masih menjalani perawatan. Iqbal. Dan dari korban-korban yang terluka ini penanganannya apakah masih bisa ditangani oleh pihak rumah sakit atau ada beberapa yang kemungkinan bakal dirujuk ke rumah sakit lain? Iya, tadi ketika saya berbincang dengan tim medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, memang 8 pasien yang awal itu memang sudah dalam kondisi membaik. Nah, 1 diantaranya sempat untuk diperbolehkan kembali ke rumah, namun harus ditunda karena harus menjalani observasi 1 hari. Namun untuk 1 pasien yang sore tadi masuk di RSUD Notopuro itu harus mendapatkan penanganan khusus karena ini salah satu korban yang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dalam kurun waktu 2 hari terakhir ini oleh petugas Tifal. Andi Mas Budi dan Ismail Hasan melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih. Saudara, sebuah ambulans yang tengah membawa pasien terguling di Jalan Raya Cisaat Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ambulans terguling usai menabrak sepeda motor dari arah berlawanan. Telah terjadi kecelakaan. Dalam video amatir warga terlihat mobil ambulans terguling usai menabrak sepeda motor dari arah berlawanan di Jalan Raya Cisaat Cibadak, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengevakuasi pasien dan penumpang dari dalam ambulans. Pengendara sepeda motor langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis, sementara pasien dan penumpang dipindahkan ke ambulans lain. Saya dari Cantayan ke sini yang patah. Saya serius ada semuanya nyala. Ada angkot sebelah kanan, kasih jalan, saya masuk kanan. Di sebelah ada angkot sebelah utara, ada angkot. Saya lagi aman. Nah, belakang angkot ada motor masuk sana, saya buang. Ya, angkotnya motornya nabrak ambulans. Jadi saya buang kiri, langsung balik. Beranjak ke topik lain, Saudara, pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Kadungora. Keracunan massal dialami ratusan siswa dari 4 sekolah, yakni SMP Negeri 1 Kadungora, SMP PGRI Kadungora, SD Negeri 3 Talagasari, dan SMA An-Nisa Kadungora. Bupati Garut Abdul Syakur Amin menginstruksikan seluruh jajarannya menelusuri warga yang bergejala keracunan segera ditangani secara medis. Status sudah tadi malam, jadi sebenarnya secara faktual itu ketika lebih dari 2 orang itu bisa dinyatakan status KLB. Cuman otomatis dinyatakan status KLB, tapi perlu pernyataan formal dari pemerintah Kota Garut. Status KLB ini berapa hari, Pak? Kenapa? Statusnya? Ya nanti kita diskusikan biasanya kan ada periodenya, bisa cek lagi. Jadi kita sekarang dorong supaya SPG berkomunikasi dengan dinas kesehatan kita untuk intens terkait dengan keamanan.
Ratusan siswa yang diduga keracunan makan bergizi gratis dirawat di Puskesmas Kadungora, Puskesmas Leles, dan RSUD Dr. Slamet. Tak hanya siswa, saudara, seorang penjaga sekolah yang mencicipi susu MBG turut keracunan. Nah, jadi saya tester dulu. Terus udah tester dibagikan ke anak, diminum. Jam 12 datang makan nasi. Tadi selain susu apa aja menunya, Pak? Menu daging sapi, terus bonteng sama kacang, terus kacang adaname, terus engkol, pisang. Imbas indikasi siswa keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis, program MBG di SD Negeri 1 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur berhenti sementara. 5 dari 20 siswa yang keracunan belum bersekolah karena pusing dan lemas. Selasa lalu, SD Negeri 1 Gedong mendapatkan makanan dari SPPG Gedong 1 yang diantar jam 6 pagi. Saat menu MBG jam 7 pagi, pihak sekolah mencium makanan sudah berbau dan meminta murid berhenti mengonsumsi makanan itu. Sampel makanan tengah diuji lab dan pihak sekolah segera memanggil petugas puskesmas untuk penanganan murid. Itu kan program panjang. Kalau dikatakan keracunan, sekali lagi ya, pihak sekolah kami tidak berwenang untuk menyatakan itu adalah keracunan. Jadi kami tidak menyatakan bahwa kondisi kemarin adalah keracunan, tetapi ketika terjadi peristiwa itu, karena sudah banyak, maka indikasinya hampir sama. Yang saya lakukan atau yang kami lakukan adalah memanggil pihak puskesmas untuk datang. Puskesmas dari Gedong. Kemudian ada 5 orang yang tidak hadir dari yang kemarin 21. Kemudian 5 orangnya itu masih dalam kondisi katanya lemas dan pusing, sehingga kami perkenankan untuk tidak hadir ke sekolah dengan kondisi sakit, masih kondisi yang seperti kemarin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan akan memaksimalkan unit kesehatan sekolah di tiap sekolah untuk mengawasi makan bergizi gratis yang disalurkan kepada para peserta didik. Hal itu disampaikan Menkes saat mengikuti rapat kerja bersama dengan Badan Gizi Nasional, BPOM, dan Komisi 9 di DPR RI Rabu siang. Menkes bilang salah satu bentuk antisipasi terjadinya keracunan usai menyantap MBG adalah dengan adanya pengawasan dari pihak sekolah. Langkah itu menurutnya bisa dimaksimalkan lewat keterlibatan UKS sebagai salah satu pengawas. Ia menambahkan sudah melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan termasuk berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pelibatan lini sekolah. Nantinya UKS di tiap sekolah akan ditugaskan mengecek makanan yang masuk ke sekolah. Jika makanan terindikasi tidak layak konsumsi, maka tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada siswa. Di halaman selanjutnya, karena sudah kejadian seperti ini, protokol di kementerian. Di halaman selanjutnya, ini yang kita kerjasamakan dengan upaya kesehatan sekolah, dengan Menteri Dikdasmen. Kita minta tolong, dulu UKS itu hanya pendidikan dan pembinaan. Nah sekarang kita selipin tuh pelayanan kesehatan, bantulah. Itu kan guru-guru datang kan dia bisa lihat juga ininya makanannya benar nggak, berlendir atau bau gitu kan dia bisa lihat. Anak-anak juga akan kita didik supaya mereka bisa lebih aware mengenai gizi dan pangan ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut SPPG Polri memiliki alat rapid test yang diperuntukkan menguji makanan makan bergizi gratis yang sudah dimasak. Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan setiap SPPG memiliki alat rapid test untuk menguji makanan. Kemudian terkait dengan kejadian di Banggai di mana pemasok ini sangat penting dan oleh sebab itu maka seleksi terhadap supplier ini juga perlu dilakukan dan Pak Presiden sudah memerintahkan agar di setiap SPPG memiliki alat rapid test yang bisa digunakan untuk menguji makanan yang sudah dimasak sebelum diedarkan dan ini sudah diterapkan di SPPG yang dibangun oleh Polri.
Tim SAR gabungan terus berjibaku menyelamatkan nyawa yang terperangkap reruntuhan pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Ulasan lengkapnya sebentar lagi. Tahun, apa yang luka? Ya? Kita prioritas fokus kepada pencarian dan pertolongan. Ada 15 titik, di mana 15 titik 8 sementara sudah berstatus hitam, lalu 7 masih berstatus merah. Selamat, Pak. Tetap optimis selamat Bu ya. Sudah lebih dari 48 jam, puluhan santri Al-Khozini Buduran masih terjebak reruntuhan bangunan. Harapan pun bergelora, tatkala petugas bisa berkomunikasi dengan santri meski terhalang puing. Haikal. Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Haikal belum dievakuasi lantaran sulitnya medan. Petugas harus berhati-hati lantaran bangunan rawan runtuh kembali. Keluarga berharap Haikal bisa segera diselamatkan. Ia baru 3 bulan menempuh pendidikan di salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Timur ini. Kurang tahu kalau belum ada kabar Bu ya? Iya, tapi kan sudah 3 hari kan, siapa anak-anak. Tapi kemarin sempat dengar ya Bu ya, kalau Haikal masih ada harapan hidup ya? Iya katanya, tapi kan nggak tahu pasti. Itu kan kata Basarnas saja, orang tuanya kan nggak boleh masuk. Iya. Sejak insiden terjadi pada Senin sore, banyak keluarga korban menginap di posko SAR gabungan. Para orang tua setia menunggu, menanti kabar baik buah hati tercinta dapat diselamatkan. Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i bilang, tim SAR kini tengah mengejar golden time untuk menyelamatkan para korban. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detek masih ada kehidupan ini masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Namun di tengah kejaran waktu, tim SAR juga harus bekerja ekstra hati-hati. Salah perhitungan, puing bangunan bisa membahayakan nyawa yang masih terperangkap di dalamnya. Saya dan tim kita sampai sudah bawa ekskavator, bayangan kita angkat-angkatin pakai alat berat. Ternyata baru di starter aja, lendutan dari beton balok yang ini itu menunjukkan instabilitas dan bisa ambles, sedangkan banyak tanda-tanda kehidupan. Satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan timbunan-timbunan dari bangunan-bangunan lama. Sehingga pada saat kita membuat galian ini pun beresiko kiri kanan juga ada longsoran-longsoran kecil.
Bangunan pondok pesantren Al-Khozini diduga ambruk karena kegagalan konstruksi bangunan. Seorang pengasuh pondok pesantren di Jember, Jawa Timur, meminta pendampingan pemerintah jika pesantren ingin menambah bangunan. Kadang pesantren itu Mbak, karena banyaknya jumlah santri, itu kadang memang jika membangun kamar untuk santri itu kadang memang dengan tukang-tukang yang memang tidak ada perhitungan, Mbak. Jadi kalau menurut kami menginginkan mungkin dari pihak pemerintah, mau baik pemerintah pusat ataupun daerah, itu melakukan pendampingan, Mbak. Jika pesantren itu ingin melakukan pembangunan kamar yang sifatnya sampai beberapa lantai gitu, Mbak. Kadang kan anggapan kita kan kalau terkait untuk sewa atau kita minta gambar ke arsitek itu kan mahal, Mbak. Sedangkan pesantren itu kadang-kadang untuk membuat kamar itu kadang pengasuhnya itu mengeluarkan dana sendiri ataupun ada dana bantuan dari alumni atau kadang ya dari usahanya gitu, Mbak. Gayung bersambut. Bupati Sidoarjo bilang, pesantren kini tak perlu khawatir jika ingin berkonsultasi soal bangunan sebab Pemkab sudah bekerja sama dengan kampus. Dalam arti gimana untuk pembangunan gedung dan lain, kita ini sudah kerjasama dengan pihak ITS ya. Jadi tidak perlu kesulitan barangkali ada pondok pesantren mendirikan bangunan gedung dengan lantai 1, 2, 3 nanti konsultannya tinggi dan lain. Ini semua insya Allah kita sebagai pimpinan daerah selalu mengupper itu. Karena kita sudah kerjasama dengan ITS ya tentunya memberikan kemudahan. Biarkan nanti demi keselamatan, keamanan ini betul-betul terjaga dengan standar struktur bangunan yang dimiliki sesuai dengan perizinan yang ada. Sementara Menteri Agama Nasruddin Umar bilang, Kementerian Agama akan memperbaiki aturan terkait pembangunan di pondok pesantren. Menak kembali mengingatkan, pembangunan madrasah dan pesantren harus sesuai aturan yang berlaku. Dan bagi kita ini adalah suatu pelajaran. Dan kita akan mencoba mengeliminir jangan lagi ada peristiwa seperti ini yang terjadi di tempat lain. Maka itu kami selaku Menteri Agama tentu juga akan menciptakan suatu ketentuan khusus nanti bahwa pembangunan pondok pesantren dan madrasah dan apapun juga sebetulnya sebaiknya kita mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku yang sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pembangunan ini kan. Bangunan pesantren Al-Khozini ambruk pada Senin sore ketika ratusan santri tengah sholat asar berjamaah. Dari sekitar 100 orang yang telah ditemukan, 4 diantaranya meninggal dunia. Sementara yang terluka dirawat di 3 rumah sakit, yaitu RSUD Sidoarjo, RSI Siti Hajar, dan RS Delta Surya. Tim Liputan, Kompas TV. Satgas Penanganan Cesium 137 memperketat pengendalian kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang dengan status kejadian khusus cemaran radiasi. Saat ini tim Satgas masih melakukan langkah dekontaminasi di titik-titik paparan radiasi. Informasinya usai jeda bersama Tifal Solesa. Kita masuk ke satu topik diskusi di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Satgas Penanganan Cesium 137 atau CS137 memperketat pengendalian kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten dengan status kejadian khusus cemaran radiasi. Saat ini tim Satgas masih melakukan langkah dekontaminasi di titik-titik paparan radiasi. Tim Satgas Cesium 137 memutuskan kawasan industri modern Cikande berstatus kejadian khusus cemaran radiasi. Seluruh aktivitas keluar masuk kawasan berada di bawah kendali Satgas dan akan dideteksi melalui Radiation Portal Monitoring atau RPM. Hal ini dilakukan sambil menunggu pemasangan detektor milik Polri, Bapeten, dan BRIN. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menyatakan material yang terindikasi terpapar tidak diizinkan keluar sebelum melalui dekontaminasi. Bila alat indikator mendeteksi cemaran cesium 137,
maka akan dilakukan grounding dan dekontaminasi sebelum keluar dari kawasan. Nah, saat ini Satgas telah memetakan 10 titik pancaran radiasi dengan intensitas berbeda. 2 lokasi sudah didekontaminasi, sementara 8 titik lainnya masih dalam tahap inventarisasi detail sebelum penanganan lanjutan. Statusnya adalah status kejadian khusus cemaran radiasi. Jadi mulai hari ini semua kegiatan ada di dalam kontrol dari tim Satgas penanganan radiasi cesium 137. Alat indikator kita itu tersinyalir mengandung cemaran 137 akan dilakukan di-grounded, kemudian dilakukan dekontaminasi. Sebelumnya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan udang beku yang ditolak Amerika Serikat lantaran terkontaminasi material radioaktif cesium 137 masih aman untuk dikonsumsi. Zulhas menyebut hal ini lantaran kandungan radioaktif yang ada dalam udang yang dikirim PT BMS berada di bawah ambang baku yang ditetapkan pemerintah Indonesia, yakni 500. Di atas ambang baku, ya, kita juga punya standar 500, ya. Kalau Amerika itu 1.200, kita 500. Nah, ternyata dan sudah kembali ada beberapa yang hanya berapa? Minimum 68. Jadi yang itu jelas silakan boleh dimakan, ya. Nah, kita 500, ini 68. Tapi kalau yang di atas 500 kita musnahkan. Pertanyaannya sekarang, seberapa berbahaya radioaktif di kawasan Cikande Serang ini? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV saat ini sudah bergabung Ketua Komisi 7 DPR RI Soleh Daulay. Bang Soleh, apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV kali ini. Sementara lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung bersama kami Jarod Sulistyo selaku peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pak Jarod dengan Tifal di sini, apa kabar Pak? Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Mengingat BRIN ini masuk dalam bagian dari Satgas, Pak. Terakhir kan ada 9 orang yang dikonfirmasi terpapar zat radioaktif CS137 ini. Kalau dari penelusuran sampai dengan sekarang, apakah jumlahnya bertambah dan apakah ada temuan baru lagi, Pak? Ya, sampai saat ini belum berubah berita itu. Jadi masih apa yang disampaikan Mas tadi sama. Jadi tidak ada perubahan, tapi kami masih menginvestigasi, proses masih berlangsung. Jadi kira-kira itu jawabannya sampai saat ini. Oke, yang juga menarik dicermati adalah soal sumbernya, Pak. Sejauh mana dari BRIN menelusuri sumber ini, apakah ada tantangan tersendiri untuk mendapatkan dari mana nih asal radioaktif ini? Ya, negara kita itu kan luas sekali ya. Kalau analisis kami ada 2 skenario, bahwa itu berasal dari luar negeri. Scrap metal itu kan sering kita import dari beberapa negara tetangga yang mungkin terkontaminasi, satu. Kedua, mungkin juga berasal dari dalam negeri. Karena cesium 137 itu juga dipakai di beberapa pabrik di Indonesia untuk mengukur ketebalan materi tertentu, entah kertas atau densitas tembakau atau bahan yang lain. Nah, kemungkinan itu berasal dari tempat-tempat seperti itu juga ada. Nah, tantangannya kalau dari luar negeri, kita memang belum punya infrastruktur kuat untuk pengawasan seperti tadi kan gate monitor atau detektor yang bisa mampu mendeteksi kalau barang lewat pelabuhan. Atau di dalam juga kita mungkin database harus diperbaiki karena ada banyak ribuan cesium 137 yang dipakai di Indonesia. Itu kira-kira sumbernya, sehingga nanti saya kira pihak polisi maupun dibantu Bapeten dan BRIN sedang menelusur kira-kira ini detailnya dari mana. Itu kira-kira. Oke, dan ini setidaknya mengamini pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup yang sempat bilang juga bahwa ini diduga kuat masih ada di luar Indonesia, mengingat tidak ada reaktor nuklir yang ada di tempat itu, sehingga langkah penelusurannya sekarang nih, karena pasti tantangannya cukup besar juga nih rasakan Satgas terutama BRIN, langkah berikutnya bakal kemana lagi nih proses penelusurannya, Pak? Ya, yang jelas begini, kita melihat memang cesium 137 itu dibuat di reaktor nuklir di biasanya PLTN gitu kan. Nah, itu memang berasal dari luar. Tapi jangan lupa bahwasanya penggunaan cesium 137 juga banyak di Indonesia, di pabrik-pabrik.
Nah, penelusurannya memang ada beberapa pihak. Ini misalnya material terkontaminasi si besi atau spare part tertentu itu dulunya dari mana? Apakah itu terkait dengan mungkin pabrik lain di Indonesia atau berasal dari impor? Itu dua hal yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan kita hanya mengatakan itu hanya dari luar saja, tetapi bisa juga dari dalam negeri. Nah, itu penelusuran ini memang membutuhkan suatu data kuat dari Bapeten, karena Bapeten mempunyai data pengguna cesium 137 di Indonesia itu siapa saja, industri apa saja. Adakah kehilangan sumber cesium 137 di industri-industri tersebut? Mungkin dalam negeri seperti itu. Kedua, kita bisa bekerjasama dengan pihak luar negeri. Apakah ini ada indikasi semacam scrap metal yang diimpor ke Indonesia atau diekspor ke Indonesia sehingga punya potensi juga menyebabkan kontaminasi yang terjadi di Cikande saat ini. Oke, dan dari DPR sendiri sudah sejauh mana mengetahui kasus ini, Pak? Karena disebutkan juga oleh Pak Zulhas, Menko Pangan, bahwa perusahaan yang ada deteksi kontaminasi paparan radioaktif ini sebelumnya sudah pernah tutup, tapi kemudian beroperasi kembali. Sejauh mana mengetahui itu? Jadi pertama sebetulnya kan ini informasi kita peroleh masih tidak resmi karena kita dapatnya dari pemberitaan-pemberitaan yang muncul. Dan kemudian yang kedua, kita juga belum sampai mendeteksi kira-kira apakah Cikande ini sudah sangat berbahaya atau tingkat keberbahayaannya seperti apa, karena tadi masih dilakukan investigasi oleh BRIN dan teman-teman Satgas. Dan yang ketiga tentu kami di Komisi 7 khusus yang menangani bidang perindustrian ini juga sedang fokus sebetulnya sekarang ingin tadi membuat satu payung hukum baru namanya Undang-Undang Kawasan Industri. Ini kan ada kaitannya dengan kawasan modern yang Cikande ini. Nah, jadi kita sedang fokus di situ, tetapi kita berharap bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana keamanan masyarakat. Jadi kalaupun misalnya tadi tidak diketahui seberapa berat misalnya dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan manusia, tetapi tetap saja hal ini pasti harus diwaspadai karena ini kan sesuatu yang tidak baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentu kita juga berharap bahwa ini akan segera ditemukan sebetulnya persoalannya di mana, mengapa bisa masuk ke tempat tadi itu seperti yang sedang dilakukan investigasi. Dan yang ketiga, kita berharap aktivitas masyarakat dalam bidang industri di tempat itu tidak terganggu. Sebab kalau misalnya nanti ditutup beberapa perusahaan katakan seperti itu, kan sekarang kan ada 10 titik katanya tadi. Nah kalau misalnya 10 titik itu tidak beroperasi, apakah dampaknya bisa meluas pada katakanlah sisi pendapatan ekonomi masyarakat atau tidak? Dan itu harus diantisipasi oleh pemerintah. Tapi kalau melihat dengan catatan yang ada sekarang atau temuan sejauh ini, Anda menangkap bahwa ini memang ada dugaan kelalaian atau ada hal lain? Ada beberapa aspek menurut saya. Pertama memang kita dari sisi teknologi untuk urusan begini ini masih katakan tidak begitu siap. Terutama tadi yang mengetahui pertama sekali adanya radiasi seperti ini itu justru bukan di negara kita, bahkan dari negara lain. Nunggu ada laporan dulu baru kemudian negara lain lapor ke kita, baru kita ketahui oh ternyata ada gitu. Awalnya kan pertama kita shock, ya nggak mungkin lah masa gitu kan. Tetapi setelah dikembalikan kemudian diteliti ternyata ada. Berarti artinya di Indonesia sendiri hal ini tidak menjadi perhatian utama. Jadi ini padahal kan masalah konsumsi makanan, katakan seperti itu. Jadi berarti ini kan masih katakan kita masih berada jauh di bawah lah dari aspek itu. Kemudian yang kedua, kita juga sebetulnya kan dari sisi teknologi khususnya yang berkenaan dengan teknologi tinggi seperti ini itu kan masih tertinggal dengan negara-negara lain. Nah mestinya kan memang itu jadi PR besar dari bangsa ini sehingga kita tidak lagi katakan tadi itu berpatok pada keterangan dari negara lain, tetapi mesti harus dari keterangan dari negara kita sendiri. Ini kan sama dengan kayak model Badan POM ya. Badan POM itu kan pengawas obat makanan dan barang-barang yang beredar yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kan sekarang kita sudah bisa melakukan itu dengan cara kita sendiri, dengan lembaga kita sendiri. Dan kita juga bisa katakan quote and quote itu berdebat dengan negara lain dengan pakai data masing-masing. Nah kalau sekarang kan kita tetap masih pakai data orang, data utamanya. Sementara data dari kita sendiri kan belum bisa kita ketengahkan gitu untuk dijadikan sebagai acuan. Karena guide-nya juga belum ada. Karena kita sendiri kan dalam konteks ini masih terpencar-pencar. Katakan misalnya seperti BRIN. BRIN ini kan sebuah lembaga penelitian resmi punya negara. Tapi BRIN ini kan secara khusus kan tidak hanya menangani masalah ini. Dia menangani seluruh ilmu pengetahuan. Jadi karena itu katakanlah ini belum
belum sebagai suatu lembaga spesifik yang menangani masalah ini. Kemudian yang kedua ada Bappetan misalnya seperti itu. Kemudian ada Kementerian Lingkungan Hidup. Dan kemudian nanti mungkin perguruan tinggi akan dilibatkan. Berarti kan lembaga-lembaga ini belum khusus spesial atau spesifik menangani masalah yang seperti ini. Nah karena itulah maka tentu pekerjaan kita ini di Indonesia ini masih besar. Jadi karena itu tentu pemerintah kita dorong supaya ini bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga lagi tadi, yang keempat yang harus dikerjakan oleh pemerintah adalah memang mengejar siapa sebetulnya yang bertanggung jawab sehingga terjadi kontaminasi ini. Gampang nggak sih nelusurinnya? Menurut saya sih ini kan teknologi. Mestinya dengan teknologi yang canggih, yang ada misalnya seperti itu mestinya lebih mudah. Tetapi kalau misalnya teknologinya saya tidak tahu ya setinggi apa teknologi yang kita miliki saat ini. Kalau teknologinya nggak cukup, tidak memadai untuk itu, maka itu akan sulit juga. Nah karena itulah makanya harus dilakukan kerjasama penelusuran yang sungguh-sungguh. Maka karena itu aparat penegak hukum ini harus terlibat aktif untuk menelusuri ini. Karena ini kan bagaimanapun juga tetap katakanlah mengganggu stamina dan juga konsentrasi kita dalam mengembangkan terutama perindustrian dalam negeri. Saya juga merujuk dari pernyataan Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan juga nih Pak Jarod, karena disebutkan bahwa udang beku yang kemarin ditolak Amerika Serikat karena terkontaminasi CS137 ini disebutkan masih aman untuk dikonsumsi. Nah, apakah standarnya bagaimana sebetulnya dan apa jaminan bahwa udang ekspor itu yang sudah masuk ke Amerika Serikat itu betul-betul layak konsumsi? Tapi jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Pak Jarod, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Ini mengutip lagi pernyataan dari Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan yang bilang udang beku yang ditolak Amerika Serikat karena ada kandungan cesium itu disebut masih aman dikonsumsi dan disebut berada di level ambang batas yang sudah ditetapkan pemerintah 500. Betulkah seaman itu? Ya, kita harus melihat konteksnya ya. Artinya begini, batas cemaran untuk cesium 137 itu memang 500 becquerel per kilogram di Indonesia. Nah, si udang beku ini itu waktu ditemukan di Amerika cemarannya adalah 68. Jadi jauh memang 500 dan 68. Menariknya sebenarnya Amerika sendiri batas cemarannya lebih tinggi 1200. Tapi kenapa ditolak di Amerika? Karena Amerika curiga kok ada cesium meskipun sekecil apapun ada di suatu makanan impor. Tapi kembali kepada poin tadi, memang masih di bawah batas yang sudah ditetapkan pemerintah 500 becquerel per kilogram, karena udangnya itu 68 becquerel per kilogram. Jadi kalau masih di bawah itu masih dianggap aman, harusnya warga tidak perlu khawatir atau justru ada bahaya lain yang perlu dicermati juga di sini? Ya, tidak perlu khawatir warga. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa itu tidak perlu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan adalah kenapa di kawasan itu ada cesium 137 yang mestinya tidak ada di situ. Gitu. Nah, ya itu kekhawatiran kami di kelompok periset adalah cesium 137 kan berasal dari reaktor nuklir dari PLTN atau kemudian dipakai di dunia industri di Indonesia juga. Kami khawatirnya adalah ya bukan di udangnya, tapi yang jelas udang itu oke. Dan bisa jadi tercemar juga untuk komoditas-komoditas yang lain. Nah, ini menjadi catatan kami ketika kita melakukan investigasi adalah itu kan kawasan industri. Bisa jadi mencemari pabrik yang lain juga yang perlu kita cari kenapa ada di situ. Ya, ini kan di situ mungkin ada pabrik sepatu atau pabrik apa yang lain-lain itu yang perlu kita cermati benar. Karena memang ditemukan beberapa titik yang cukup kawasannya cukup luas juga kan. Itu yang harus kita analisis lebih dalam lagi yang saat ini BRIN terlibat di dalamnya. Tapi sejauh ini ada temuan baru nggak Pak? Maksudnya ada paparan di luar area pabrik yang sedang ditelusuri itu? Ya, memang ditemukan ada istilahnya digunakan semacam apa gitu ya. Apa itu di suatu lokasi bukan pabrik, tapi di situ tempat pengumpulan misalnya besi-besi gitu kan. Di situ ditemukan suatu paparan radiasi. Jadi kami sempat berpikir ini jangan-jangan di situ ada mungkin barang-barang bekas dari tempat lain yang sudah terkontaminasi dikumpulkan di situ, kemudian dipakai untuk kegiatan. Ini yang masih kami telusuri. Kalau begitu
saya coba melihat bagaimana kemudian tindak lanjut dari sini semua, Pak. Kalau melihat perusahaannya punya catatan, Pak Soleh, kemudian ada paparan semacam ini, saran Anda apakah sambil ini ditelusuri juga oleh tim Satgas, apakah perlu ditutup sementara atau perlu ditutup permanen karena ada kelalaian, ada dugaan kelalaian di situ, atau gimana baiknya? Jadi begini, ini kan penelitian sedang dilakukan, investigasi sedang berjalan. Jadi tentu yang nanti memutuskan apakah perlu berhenti total atau berhenti setengah sementara atau berhenti beberapa bulan itu adalah hasil investigasi. Jadi karena itu saya tentu tidak punya kewenangan juga untuk melakukan katakanlah merekomendasikan apapun. Ya, tetapi catatan kami di DPR itu adalah yang paling utama adalah keselamatan warga. Jadi jangan sampai misalnya gara-gara ada kontaminasi begini kita lalai juga untuk mengamankan masyarakat kita. Jadi karena itu tentu ini kita akan dorong terus nih bagaimana agar upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga tadi para peneliti itu segera ada hasilnya. Dengan begitu kan kita bisa mengambil tindakan yang lebih tepat dan cepat. Nah tapi kan sementara ini kan pemerintah udah ngambil keputusan yang tepat menurut saya, yaitu dengan mengatakan bahwa ini adalah daerah yang katakanlah tercemar. Jadi tercemar khusus katakan seperti itu. Jadi artinya perhatian pemerintah terkait dengan pengamanan daerah dan lokasi tersebut sudah ada. Nah kalau misalnya itu sudah ada tentu ini pasti warga di sekitar pun dengan mengetahui bahwa ada cemaran seperti itu pasti akan lebih berhati-hati. Jadi ini saya kira jadi catatan yang saya kira langkah yang paling baik yang sudah dilakukan pemerintah. Tetapi meskipun demikian sekali lagi tentu kita harus mengingatkan bagi semua pihak yang ada, terutama para pengusaha yang ada di sekitar situ tadi. Karena kan belum ada kepastian juga apakah di sebelahnya kena atau tidak dan seterusnya. Tapi dengan adanya berita seperti ini, kita berharap mereka makin berhati-hati dan bisa segera katakanlah menemukan jalan terbaik supaya perusahaannya jalan, kehidupan ekonomi berjalan dengan baik tanpa misalnya mengurangi apapun yang selama ini terjadi di sana. Tapi ada aturan yang dilanggar nggak sih sebetulnya di sini? Nah, saya tidak tahu lagi tadi kan ini kan masih dilakukan investigasi lagi oleh pihak keamanan, katakanlah aparat penegak hukum. Nah, sekarang apa yang dilarang, apakah ada sesuatu yang dilarang dikerjakan atau tidak, itu kan kita belum tahu. Dan mudah-mudahan begini, saya berharap ini nanti hasil yang disampaikan nanti atau yang ditemukan itu dibuka ke publik. Sehingga dengan demikian ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua. Jangan sampai ini misalnya terulang-ulang. Dan perlu juga saya sampaikan kepada kita semua bahwa di Indonesia ini kawasan industri yang seperti ini yang tercatat resmi itu ada sekitar kurang lebih 170 yang resmi. Jadi ini kan salah satu diantaranya, katakan seperti itu. Nah, kalau misalnya kawasan-kawasan industri seperti ini misalnya tidak kita proteksi dengan benar, nah kekhawatirannya ini akan sangat mengganggu perekonomian kita. Karena di kawasan-kawasan seperti inilah sebetulnya pengembangan industri dan teknologi modern bahkan juga kebutuhan masyarakat dipenuhi. Nah, karena itulah maka ini menjadi sesuatu yang sangat betul-betul menjadi pusat perhatian kita semua dan terutama di DPR. Dan satu lagi, tentu ini akan menjadi PR bagi pemerintah dan katakan DPR untuk membuat regulasi yang sesuai. Baik. Sehingga dengan demikian kalau misalnya ada kasus seperti ini, ya rujukannya sudah jelas. Jadi tata laksana pengelolaan dan manajemen untuk mengatasinya juga sudah ada. Gitu. Pak Jarod, untuk kondisi 9 orang yang terpapar ini keadaannya bagaimana sekarang Pak? Ada kemungkinan untuk gejalanya bisa hilang atau malah akan berkembang lagi atau gimana? Saya kira kalau Mas ini bisa ingat ada kasus Batan Indah dulu tahun 2020 ada yang terpapar juga itu bisa kita tangani dengan baik ya. Jadi tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dawai. Yang pertama adalah keselamatan masyarakat pekerja dan keamanannya. Kedua adalah roda ekonomi berjalan. Makanya kami usulkan kumpulkan saja itu yang terkontaminasi dalam suatu transit shelter gitu ya, sehingga mudah diawasi, dianalisis lebih lanjut sehingga tidak mengganggu siapapun. Itu tidak berisiko terhadap masyarakat maupun pekerja dan juga operasi kegiatan di industri itu bisa berjalan. Nah, sambil jalan gitu kita lakukan penelusuran plus dicarikan lokasi untuk permanen disposalnya atau landfillnya. Dari cara itu dengan cepat kita bisa di satu sisi resiko bahaya ke masyarakat tertangani, di sisi lain roda ekonomi industri itu berjalan. Itu kira-kira yang kami usulkan. Tapi kalau ngelihat kondisinya seperti ini, ditambah Anda bilang ada tempat permanen yang coba direkomendasikan, tempat yang ada sekarang dari penelusuran teman-teman ini bahasanya udah nggak bisa dipakai lagi sebetulnya?
Oh, ya itu tergantung situasinya di lapangan sih. Artinya begini, kita kawasan itu kan lumayan luas kan. Ada beberapa transit shelter. Saya sebut transit shelter itu tempat lokasi bersama di mana di situ dijadikan satu sehingga Badan Pengawas Tenaga Nuklir bisa mengawasi terus-menerus sampai kita bisa mencari lokasi untuk tempat landfill yang permanen. Karena bagaimanapun usia dari cesium 137 saya gunakan usia meskipun dari sisi saintifik salah. Waktu paruhnya itu 30 tahun. Jadi dia akan pelan-pelan. Jadi harus dicarikan lokasi itu. Oke. Dan itu untuk kita awasi bersama supaya tidak kemana-mana. Oke, paparan ini yang perlu diwaspadai dan tadi juga disebutkan oleh Bang Saleh karena lagi-lagi kalau ini udah kenanya ke industri masalah ekonomi juga akan sedikit banyak bakal berpengaruh di sini. Bang Saleh, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Jarod, terima kasih juga sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Selamat malam, makasih. Dan kami akan hadirkan topik diskusi lainnya usai jeda. Anggota Komisi 9 DPR RI menantang Badan Gizi Nasional atau BGN untuk mengungkap sosok politikus yang meminta jatah dapur dalam program makan bergizi gratis. Friska Clarissa akan memandunya sebentar lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Anggota Komisi 9 DPR menantang Badan Gizi Nasional atau BGN agar mengungkap sosok politikus yang meminta jatah dapur dalam program makan bergizi gratis. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Kepala BGN, Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM di Kompleks Parlemen. Persoalan kita ini ada di SPPG. Mulai dari hulu ke hilirnya. SPPG kita belum pengalaman, masih baru. Ini persoalan. Ya saya mengatakan ini kalau ini membiarkan enggak juga. Tetapi belum pengalaman, Pak. Berdasarkan pengalaman kami tengok di lapangan, mereka ini masih kaku. Belum bisa membedakan yang baik yang tidak. Belum bisa membedakan ikan yang segar dan tidak. Ini persoalan. Tetapi drama kita, Pak, kemana, Pak? Ada yang nangis. Ada yang politisi lagi yang dibawa. Kalau ada politisi, tunjuk hidungnya. Siapa? Jangan kita bicara di medsos. Pertama ramai, Pak. Kasihan Bapak. Dulu satu, wamen Bapak aman-aman saja. Bertambah, kami pun gerah jadinya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeang blak-blakan mengungkap ada politikus minta jatah pengelolaan dapur program makan bergizi gratis. Hal ini terungkap saat jumpa pers merespons sejumlah kasus keracunan MBG di berbagai daerah pada 26 September lalu. Nanik pun bilang akan tegas menutup semua dapur yang melanggar standar meski dikelola politisi maupun jenderal. Makanya ada, serius nih, ada yang WA saya, Mbak, saya jawab, kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan malah minta dapur, ya kan? Langsung saya blok. Ada enggak itu punyanya siapa di situ? Punyanya DPR, anggota DPR siapa di situ? Karena enggak akan terlihat ketika diverifikasi. Paling sesudahnya aja. Tapi mau punyanya Jenderal Belang, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup, saya nggak peduli. Ya. Temuan Ombudsman juga mengonfirmasi afiliasi politik dalam penerapan program MBG. Ombudsman mengungkap penetapan mitra dan yayasan dapur MBG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan jadi salah satu masalah pelaksanaannya. Dari bahwa faktor eksternal, khususnya potensi intervensi politik juga tidak dapat diabaikan dalam melihat dinamika penyelenggaraan program MBG. Keterkaitan sejumlah yayasan dengan jejaring kekuasaan berpotensi menggeser orientasi program dari fokus utama pada perbaikan gizi menuju kepentingan yang lebih sempit. Program makan bergizi gratis seharusnya jadi harapan baru, menyiapkan masa depan sehat dan produktif anak-anak bangsa.
Jangan sampai program yang menggunakan triliunan uang negara jadi bancakan sejumlah pihak semata. Tim Liputan Kompas TV. Ada politisi minta jatah pengelolaan dapur MBG hingga temuan penetapan mitra dan yayasan MBG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan. Kita bahas masalah ini bersama dengan anggota Ombudsman RI, Gus Haryanto Kusumaharsa, dan juga nanti akan bergabung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Pak Gus. Oke, selamat malam, Mbak Firly. Terima kasih. Saya ingin tahu dulu lebih dalam. Sebenarnya kalau dari temuannya Ombudsman, apa konkretnya ada intervensi politik? Apa saja indikatornya, apa saja temuannya? Oke, yang baru kita keluarkan itu adalah kajian cepat Ombudsman, rapid assessment Ombudsman, di mana kita melakukan kajian terhadap penyelenggaraan makan bergizi gratis di SPPG. Jadi ada 3 tahapan. Pertama, pada saat SPPG itu melakukan pendaftaran. Kemudian yang kedua, SPPG melakukan penyelenggaraan layanan makan bergizi, jadi operasionalnya. Kemudian yang ketiga, mekanisme atau sistem pengawasan di BGN terhadap SPPG itu seperti apa. Nah, kita temukan bahwa di dalam pendaftaran ini kan banyak yang belum terverifikasi, tapi ada juga yang sudah terverifikasi dan mendapatkan istilahnya ketetapan untuk sebagai SPPG. Nah, dari situ kami melihat ada maladministrasi penundaan berlarut dari proses pendaftaran itu. Satu. Terus yang kedua, ya memang ada yang, artinya ada yang sesuai, ada yang masih mengantri gitu ya, mengantri cukup lama tidak ketahuan kapan akan ada. Nah, dari situ kemudian kita melihat ada SPPG yang memang berafiliasi. Tapi permasalahannya memang seperti yang tadi dari DPR menyatakan, kalau melanggar itulah yang bermasalah itulah. Kalau kebebasan berusaha siapa saja boleh berusaha ya, tetapi memang jangan sampai konflik of interest juga. Tetapi ketika sudah masuk ke SPPG, semestinya dia juga mengikuti standar layanan yang harus dipatuhi. Pak Kus, sebenarnya aturan mainnya seperti apa sih? Agar kita tahu nih batasannya mana yang memang bisa ada konflik kepentingan, mana yang diperbolehkan dalam hal kebebasan berusaha. Ya, oke. Ini BGN kan ada porsi dia membangun sendiri atau dia membuka mitra gitu ya. Artinya mitra ini harus melalui proses pendaftaran. Nah, pendaftaran ini melalui serangkaian verifikasi, begitulah. Nah, dalam hal proses pendaftaran ini yang kami melihat pertama ada permasalahan penundaan berlalu dan transparansi. Jadi, kalau memang semuanya ini memang ini sudah bagus, harus melalui kanal pendaftaran. Sudah disediakan di situsnya. Tetapi ya itu, apakah kemudian proses verifikasi ini benar-benar memenuhi persyaratan atau sekedar kedekatan itu tadi. Nah kami ingin memastikan itu. Karena ini kan harus jelas ya, saat ada kanal pendaftaran sebenarnya sudah dibuka kanalnya. Tapi proses verifikasinya semestinya seperti apa? Nah, temuan Ombudsman yang dianggap, yang kemungkinan ada kemungkinan pelanggaran itu seperti apa dengan adanya afiliasi politik? Di bagian mananya, verifikasinya kah atau seperti apa? Ya, begini, ketika ini program ini berasal dari anggaran bantuan pemerintah, maka itu kemudian harus disalurkan melalui badan hukum yang namanya yayasan. Nah, yayasan ini kemudian punya mitra yang namanya SPPG. Nah, SPPG-nya barang tentu bisa masyarakat umum semua gitu kan, tapi yayasannya itu bisa terafiliasi ke politik dan terafiliasi yang macam-macam gitu. Nah, pada titik ini kita tidak mempermasalahkan itu dulu, tetapi mempermasalahkan apakah SPPG ini benar-benar telah memenuhi persyaratan atau tidak. Kalau gara-gara ada afiliasi kemudian memperingan persyaratan yang memang sudah seharusnya sudah ditentukan, nah itu yang menjadi permasalahan maladministrasi.
Berarti kalau sederhananya begini, dari tadi rantai rantai proses yang panjang tadi, kemungkinan dugaan ada permainan tanda kutipnya adalah yayasan ini kan yang punya kewenangan untuk menentukan, misalnya SPPG mana nih yang layak untuk ditunjuk seperti itu. Bukan. Atau seperti apa, Pak? Bukan. Jadi SPPG itu harus berbadan hukum yayasan. Kalau dia tidak berbadan hukum yayasan, dia harus menginduk ke sebuah yayasan. Oke. Nah, akhirnya di lapangan yayasan ini bisa mencari SPPG, calon SPPG gitu ya, calon SPPG, sehingga proses verifikasinya menjadi agak kabur ketika apakah yang diverifikasi itu yayasannya atau SPPG-nya gitu kan. Nah, SPPG-nya ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Ada juknisnya untuk kualifikasi sebuah SPPG. Nah, kami hanya menemukan bahwa itu ada afiliasi politik di yayasan. Nah, kemudian apakah itu berkorelasi dengan SPPG-nya atau tidak? Kita dalam temuan kami memang ada 3 golongan SPPG ya. SPPG yang bermasalah, ada insidennya, ada SPPG yang memang bagus, ada SPPG yang baru mau beroperasi, belum beroperasi tapi sudah dapat izin gitu ya. Nah, jadi macam-macam kondisinya. Kan ada macam-macam kondisinya, tapi tadi ada temuan afiliasi politiknya di yayasan. Biasanya kalau sesuatu yang punya afiliasi politik, ini kan rawan suuzon ya Pak ya, prasangka. Apakah betul ini sesuai atau tidak? Nah, mekanisme pengawasan yang saat ini sudah berjalan seperti apa sih Pak? Tapi nanti jawabnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, masih membahas soal ada politisi minta jatah pengelolaan dapur MBG hingga temuan penetapan mitra dari yayasan MBG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan. Kita bahas masalah ini bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi Sektor Ekonomi 1 Kus Haryanto Kusumaharsa. Saya masih ke Pak Kus dulu sambil menunggu sambungan ke Bang Doli. Pak Kus tadi menyambung yang tadi. Jadi sebenarnya yang jadi kekhawatiran adalah kalau ada afiliasi politik pasti ada suuzon, ada prasangka di sana. Nah, sebenarnya mekanisme pengawasan seperti ini selama ini seperti apa? Ya, itu yang jadi objek kajian kita semua ya, Mbak. Jadi setelah proses pendaftaran, proses penyelenggaraan ini pengawasannya seperti apa? Nah, pengawasan yang dijadikan acuan itu adalah juknisnya. Jadi juknisnya itu apakah diselenggarakan atau tidak. Gitu ya. Jadi proses disiplin SPPG dalam melaksanakan juknis untuk menjamin keamanan pangan itu yang kami periksa, dan memang pengawasan di ombudsman, pengawasan ombudsman kepada SPPG itu menemukan bahwa masih perlu ada pengawasan lebih lanjut dan pembinaan, karena tidak semuanya itu memahami juknis dengan benar. Ya. Ada juga karena perubahan juknis ya, jadi ini yang kemudian diharapkan BGN lebih ketat lagi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada SPPG. Oke, saya mau tanyakan soal afiliasi politik, soal pengawasan dan juga juknis ke Bung Doli. Bung Doli, malam. Malam. Apa kabar? Senang akhirnya ketemu lagi. Baik. Tadi saya udah ngobrol nih sama Pak Kus, temuannya ombudsman. Salah satunya ada yayasan, ini terafiliasi dengan kepentingan politik. Nah, kalau misalnya Bung Doli lihat, apa sebenarnya yang harus di-clearkan ke publik agar tidak jadi prasangka buruk? Pertama kan ini program sebetulnya program yang baik ya. Ya. Dan saya kira dulu pada saat kampanyenya Pak Prabowo ini disampaikan berkali-kali rencana program ini akan dilaksanakan setelah beliau jadi presiden, dan itu saya kira diterima oleh masyarakat ya. Mungkin salah satu kenapa masyarakat memberikan pilihan kepada Pak Presiden Pak Prabowo itu karena ada program ini. Dan program ini kan memang bukan hanya untuk masa sekarang tapi juga masa depan ya. Ya. Program yang futuristik, membuat anak-anak kita sehat, jasmani maupun rohani, juga kecerdasannya juga dengan makanan yang bergizi ini tuh bisa terjamin di masa datang. Nah, cuman karena ini program yang masif gitu ya, melibatkan sekian juta orang, tentu pasti di awal-awal ada timbul masalah gitu loh. Nah, oleh karena itu saya kira sekarang kan dengan kejadian yang semakin meningkat soal
temuan penyimpangan, ada keracunan segala macam gitu. Nah, pemerintah kan sekarang ambil langkah cepat ya, bentukan tim semua dari kementerian terkait termasuk Kementerian Kesehatan juga diturunkan. Ombudsman juga melakukan pencermatan, observasi, ditemukanlah beberapa persoalan. Dan dalam waktu dekat kan Presiden sudah mengatakan akan menerbitkan Perpres ya, tata kelola gitu tentang MBG ini. Nah, dengan adanya nanti diterbitkan tata kelola tentang MBG ini, ya mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan ke depan ya, sehingga adanya katakanlah error gitu ya, atau adanya kekeliruan penyimpangan itu tidak bisa terjadi lagi. Termasuk ketidaktransparanan proses verifikasinya. Ada tadi wakil BGN bilang bahwa ada politisi ini minta dapur MBG. Artinya kan dalam proses saat ditunjuk yayasannya, SPPG-nya, apa sih menurut DPR yang sampai sekarang itu belum terlalu jelas ke publik sehingga masih ada celah bancakan di tengah-tengahnya? Iya, saya kira nanti harus dibuka ya, apa kriteria yang memang harus dipenuhi ketika seseorang atau kelompok orang itu ingin terlibat di dalam program ini, termasuk pembentukan dapur umumnya, terus izinnya siapa yang menerbitkan dan melalui siapa gitu ya. Nah, sehingga memang nanti orang-orang yang ditunjuk itu atau sekelompok orang yang ditunjuk itu memang betul-betul memenuhi standar ya untuk melaksanakan program ini, terlepas dari latar belakangnya siapapun gitu ya. Kan tidak ada pembatasan kan, harus ada misalnya kelompok tertentu ini saja yang boleh, kelompok tertentu saja tidak boleh, siapa saja boleh, asal memang kemudian kriterianya jelas dan verifikasinya jelas. Jadi betul-betul memang nanti yang ditunjuk itu adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang memang betul-betul punya kemampuan untuk melaksanakan program ini secara baik. Ya, kan bayangan masyarakat kalau bicara soal ranah dasolun dasainnya, dalam bayangan itu harusnya kalau programnya masif jelas syarat-syaratnya apa, siapa aja yang bisa, bagaimana proses verifikasinya, begitu Bung Doli. Menurut Anda ini tidak matang di awal? Ya, kita harus jujur juga mengatakan bahwa selama ini kan kita jarang ya mendapatkan informasi yang lengkap tentang bagaimana proses pembentukan dapur gitu ya, siapa yang kemudian tim verifikatornya ya kan, kemudian bagaimana proses pendistribusian anggarannya, katakanlah seperti itu gitu ya. Nah, dengan adanya problematika yang muncul sekarang itu saya kira menjadi bahan evaluasi kita semua ya, sehingga niat baiknya Pak Prabowo ya, rencana program yang sangat bagus ini memang harus sampai pada implementasi yang betul-betul sesuai dengan rencana gitu. Iya, kalau dari Ombudsman melihatnya, jangankan bicara soal juknis, untuk kita mengetahui kemana kita harus mendaftar kalau mau buka dapur MBG, prosesnya kayak gimana, mencari yayasan itu seperti apa, tidak terjelaskan dengan baik ya kalau Ombudsman lihat? Oke, ya. Memang sebenarnya kalau masyarakat ingin berpartisipasi untuk memiliki SPPG ya, berpartisipasi di situ, bisa dilihat di websitenya BGN, memang sudah bisa, di situ ada kanalnya untuk melakukan pendaftaran gitu ya. Nah, itu dari situ yang kemudian kami berharap bahwa BGN sendiri dalam proses pendaftaran ini memenuhi standar pelayanan, itu yang kami sampaikan kepada BGN. Di tahap pendaftaran saja memang harus mengikuti standar layanan. Jadi ada atau tidak ada afiliasi politik, standar pelayanan itu yang harus ditaati gitu ya. Bahkan ya, saat ini kan mungkin secara administratif tidak ketahuan lah bahwa ini afiliasinya kemana gitu ya. Betul. Siapapun, karena kita kan nggak boleh diskriminasi. Tetapi kalau kemudian ada beneficiary owner yang kemudian punya kuasa dan memaksakan kehendak untuk agar dapat tanpa memenuhi standar pelayanan, itu yang jadi masalah. Nah, oleh karena itu bagaimanapun juga Ombudsman mendorong agar standar pelayanan itu jelas dan dapat diakses oleh masyarakat dan harus ditaati. Kalau dari DPR siapa yang bisa mendorong ini, Bung Doli, dan mengawasi proses yang ada di lapangannya? Kalau BGN kan penyelenggaranya, tapi yang bisa head to head untuk mengawasi secara rinci dalam hal tadi pendaftarannya, untuk pengawasannya itu bagaimana?
Ya, DPR itu kan punya 3 fungsi ya, selain budgeting dan kemudian bentuk undang-undang juga mengawasi program-program pemerintah. Ya. Dan itu kan kita sudah bagi di masing-masing komisi. Nah, BGN ini kan juga ada mitranya di DPR ya, Komisi 9 kalau nggak salah. Nah, jadi saya kira Komisi 9 yang nanti kemudian harus lebih aktif ya, melakukan monitoring, pengawasan terhadap pelaksanaan program ini. Dan saya kira mudah-mudahan ya dengan nanti diterbitkannya peraturan presiden tentang tata kelola MBG ini, ya itu sudah mulai mungkin akan lebih membuat adanya keteraturan yang lebih kuat lah ya, sehingga memang nanti tidak ada alasan lagi atau tafsir-tafsir ya seperti tadi misalnya soal ada afiliasi politik dan segala macam gitu, karena nanti dengan adanya aturan yang lebih clear, aturan yang lebih kuat gitu ya, mungkin sudah jelas siapa yang memang punya kemampuan untuk ditunjuk sebagai pelaksanaan SPPBG itu. Apalagi kalau kemudian nanti ya ke depan, saya kira perlu juga dipikirkan adanya peraturan hukum yang lebih kuat ya. Mungkin satu waktu setelah Perpres atau dipertimbangkan juga perlu ada undang-undang lebih clear, undang-undang misalnya ya yang berkaitan dengan ini, karena kan program ini program yang besar sekali, prioritas juga ya, juga sangat besar dan menjadi prioritas, anggarannya besar, melibatkan banyak orang gitu ya, pelibatannya strukturnya juga dari pusat sampai ke sekolah-sekolah gitu ya. Itu kan memang sangat kompleks pengaturannya gitu. Oleh karena itu perlu ada aturan-aturan yang lebih rigid gitu, yang lebih bisa mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin. Nah, syukur alhamdulillah nih beberapa waktu ini kan terakhir sudah mulai kelihatan ya peta masalahnya gitu. Nah, dengan ataunya peta masalah ini tentu kita bisa mencari solusinya apa untuk mengatasi masalah itu. Kalau dari Pak Kus, dari Ombudsman, ini kan program yang masif, kebijakan yang harusnya dijalankan dengan matang. Sebenarnya kalau dari perspektifnya pencegahan maladministrasi, apa sih yang semestinya jadi step awal sebelum program ini berlangsung? Apakah tadi seperti Bung Doli, kita sebenarnya butuh landasan hukum yang jauh lebih kuat dulu sebelum program ini berlangsung, misalnya sampai ke juknis? Iya, kalau juknisnya justru ada payungnya yang Perpres tadi itu yang kemudian memang menyusul ya. Saya dengar sudah ada draftnya di situ, sudah akan segera diterbitkan. Tapi memang kalau kita melihatnya di compliance-nya aja, compliance-nya ketika penyelenggaraan makan bergizi gratis ini di sektor pangan itu harus memenuhi keamanan pangan gitu ya. Karena bagaimanapun juga, kalaupun program makan bergizi gratis ini ingin sukses, artinya dari segi keamanan pangannya juga harus dijamin gitu kan. Baru kemudian keberlanjutannya. Kalau kita mau melihat apakah dampak program makan bergizi gratis itu benar-benar sudah memberikan tambahan nutrisi kepada targetednya, nah ini akan ada kajian lebih lanjutnya. Tapi secara praktek penyelenggaraannya yang jelas ada standar layanan yang harus dipenuhi, standar keamanan pangan yang harus dipenuhi. Gitu. Kalau memang saya Ombudsman sendiri juga menginginkan adanya regulasi yang lengkap gitu ya, karena Ombudsman juga mendorong adanya budaya hukum yang lebih baik gitu ya. Tapi barang tentu ini ada ranah politik, ada ranah administratif. Sementara ini kita lebih kepada compliance dan ranah administratif. Mungkin porsinya Pak Doli juga antara lain sebagai wakil rakyat dan kemudian untuk melakukan pengawasan dari sisi politik. Nah, untuk pengawasan politiknya, ini tugasnya DPR, Bung Doli ya, yang harus dikejar. Termasuk kan kalau soal afiliasi politik, jangan sampai ini jadi proyek bancakan, itu yang akan diawasi ya, Bung Doli. Walaupun ada kolega mungkin di situ. Iya, sebetulnya sekali lagi saya katakan tadi, kalau kemudian aturannya jelas gitu ya, terus verifikasi yang jelas, kita tidak bisa juga membatasi afiliasi politik. Ini kemudian kan tafsir yang bisa kemudian dikembangkan ya ketika misalnya ada persoalan seperti ini. Ya.
Nah, kalaupun misalnya seseorang itu terafiliasi politik tertentu, kemudian dia punya kecakapan, punya kemampuan untuk melaksanakannya, sebenarnya nggak ada problem juga. Kecuali kalau ada aturan yang mengatakan tidak boleh kelompok ini, tidak boleh kelompok itu. Kan selama ini kan setiap anggota masyarakat dan kelompok masyarakat yang merasa bisa dan punya kemampuan untuk mengatur pembentukan SPPG, bentuk dapur dan segala macam gitu kan, itu kan dipersilahkan saja. Nah, problemnya kemudian adalah pada saat pelaksanaannya ternyata ada ada kekeliruan. Nah, ini yang harus kita cari tahu kenapa sebabnya. Yang belum tentu bukan karena terafiliasi politik tertentu, kira-kira gitu. Nah di mana problemnya harus dicari agar ini judulnya program bukan proyek ya untuk makan bergizi gratis. Terima kasih. Betul. Setuju. Baik, terima kasih Bung Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Terima kasih juga ke Asisten Analisis Pencegahan Maladministrasi Sektor Ekonomi 1 Ombudsman Kus Haryanto Kusumaharsa. Terima kasih Pak Kus, terima kasih Bung Doli, selamat malam. Terima kasih Mbak Rizky. Berikutnya, saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Kebakaran besar terjadi di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN. Kebakaran melanda hunian pekerja konstruksi. Informasinya usai jeda. Saudara, kebakaran besar terjadi di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN. Kebakaran melanda hunian pekerja konstruksi. HPK kebakaran, HPK 1 kebakaran, HPK 1 kebakaran. Hunian pekerja konstruksi IKN mengalami kebakaran Rabu petang. Api dengan cepat melahap bangunan berlantai 4 yang merupakan tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi di IKN. Penyebab kebakaran belum diketahui. Kita lihat dari tadi anjing. Kayak gue kira kebakaran ban, Cok. Bakar-bakar ban. Perkembangan terbaru terkait dengan kebakaran yang terjadi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Yanuar Rizwandanu lewat sambungan telepon. Sampai terjadi peristiwa ini dari otoritas terkait menceritakan atau menjelaskan bagaimana kronologinya, Yanuar? Ya, baik Tifa dan juga saudara. Pada saat terjadinya musibah kebakaran tadi di hunian pekerja konstruksi Ibu Kota Nusantara, kami mencoba untuk menghubungi humas dari otorita Ibu Kota Nusantara. Namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan balasan ataupun informasi terkait kejadian kebakaran di tower hunian pekerja Ibu Kota Nusantara ini. Sehingga sejauh ini untuk laporan korban, baik itu luka ataupun korban lainnya, ini apakah sudah ada konfirmasi juga? Ya baik, dari informasi sementara yang kami dapatkan, api sudah berhasil dipadamkan oleh sejumlah mobil pemadam kebakaran, baik dari otoritas IKN, dari BPBD Kecamatan Sepaku, dan juga dari BPBD Maridan yang dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dari informasi yang kami dapatkan sementara, bahwasanya api sudah padam, namun kami belum bisa memastikan apakah ada korban jiwa atau tidak akibat dari musibah kebakaran yang terjadi pada Rabu petang di hunian pekerja konstruksi Ibu Kota Nusantara ini. Untuk keadaan saat ini Anda sudah laporkan bahwa api sudah padam, tapi untuk aktivitas di area IKN terutama di lokasi kebakaran, adakah pembatasan tertentu atau mungkin aktivitas masih berjalan normal sampai sekarang? Sejauh konfirmasi Anda sejauh ini? Ya, dari informasi yang didapatkan bahwasanya pasca musibah kebakaran ini memang lokasi coba disterilkan karena petugas juga dari pemadam kebakaran masih berupaya memastikan apakah api sudah benar-benar padam di tower hunian ini, dan untuk mencegah ada korban jiwa jika nanti dikhawatirkan ada pekerja yang masuk ke area kebakaran ini. Sementara seperti itu informasi yang dapat. Untuk hunian yang terbakar ini dipakai oleh siapa dan ada berapa banyak penghuni yang menempati area itu? Ya, jadi tower hunian pekerja Ibu Kota Nusantara ini memang sejak awal dibangun dan diperuntukkan bagi pekerja konstruksi untuk pembangunan di Ibu Kota Nusantara, di mana pada awal bangun memang ada mendatangkan pekerja secara bertahap ke lokasi kawasan inti pusat pemerintahan untuk melakukan pembangunan seperti istana
Garuda, dan kantor kementerian di Ibu Kota Nusantara. Namun untuk saat ini kami belum bisa memastikan berapa jumlah pekerja yang ada di Tower Hunian, pekerja konstruksi di IKN ini, Pak. Dan pekerja yang terdampak dari peristiwa kebakaran ini apakah dipindahkan ke hunian atau gedung lain atau mungkin di tempat lain yang masih berdekatan dengan IKN, Yanuar? Ya, untuk itu juga kami masih menunggu kabar atau informasi dari pihak Humas Otorita IKN, karena kami masih menghubungi untuk memastikan informasi terbaru dari dampak musibah kebakaran ini, Pak. Dan memastikan lagi, untuk tower atau gedung yang terdampak ini ada berapa banyak? Apakah ada satu atau lebih? Kalau dari video beredar yang kami dapatkan, ini informasi sementara bahwasanya kebakaran itu terjadi di hunian HPK 1B, di mana api awalnya berkobar dari lantai atas dan menjalar ke bawah. Seperti itu, Pak. Dan tim pemadam yang diterjunkan untuk memadamkan api ada berapa banyak dan ada tantangan tersendiri mungkin yang dia alami? Ya, kalau dari informasi ada sejumlah unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, seperti diantaranya dari Otorita IKN, dari Kecamatan Sepaku, dan juga dari BPBD Maridan dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dan pada saat ini petugas sudah berhasil memadamkan api di HPK ini yang terbakar tadi, Tifal. Baik, Yanuar Riswandanu melaporkan langsung dari Kalimantan Timur. Terima kasih. Sebuah bus hangus terbakar di Jalan Tol Batang Semarang, Kendal, Jawa Tengah. Api diduga berasal dari bagian ban yang pecah saat melaju. Bus dari PO Berlian Jaya bernomor polisi K1425BL tujuan Jakarta Grobogan terbakar hebat hingga menghanguskan seluruh badan bus. Kebakaran bermula ketika bus yang melaju dari Jakarta mengalami pecah ban pada bagian kiri belakang. Kondisi itu diduga menyebabkan gesekan yang mengakibatkan ban mengalami kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena penumpang bisa menyelamatkan diri. KM 395. Wah, rano pemadam kok. Pemadam yang gitu. Bisa bis Berlian Jaya, guys. Ya Allah. Semoga selamat kabeh, guys. Ditemukan bahwa memang itu bukanlah sebuah kecelakaan ya, tetapi akibat adanya ban yang pecah, kemudian terjadi gesekan sehingga mengakibatkan kebakaran gitu. Dari supir dan krunya sendiri sempat mengupayakan untuk memadamkan menggunakan apar, tapi karena api sudah terlalu besar, akhirnya seluruh penumpang beserta supir dan kru dievakuasi menggunakan bis selanjutnya. Sebelum kami tutup, kami ingatkan lagi kepada Anda, jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Semoga hari pertama Oktober Anda menyenangkan dan sepanjang bulan ini membawa kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih sudah bersama Sapa Indonesia Malam. Saya Tifal Solesa. Saya Friska Clarissa, terima kasih. Sampai jumpa.